dan VGP Angkatan 10 Rekognisi Kabupaten Banyuwangi. Pada hari ini saya akan melakukan observasi supervisi kelas dengan Bapak Muda. Selamat pagi Bapak Muda. Selamat pagi Bu Titis. Bagaimana Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Titis, kabarnya hari ini. Saya juga baik. Mohon izin Pak Muda untuk kegiatan hari ini. Saya akan melakukan supervisi di kelas Pak Muda. Oke, silakan Bu Titis. Maksud dan tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi segala pembelajaran yang ada di kelasnya Pak Muda. Sudah siap untuk hari ini Pak Muda? Siap. Baik, sebelum itu kita melakukan kegiatan pra-observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan agar nanti kegiatannya juga berjalan dengan lancar, Pak Uda. Silakan. Oke. Sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama, apa sih tujuan dari Pak Uda yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu dan aktif dalam berdiskusi di kelas sebagai salah satu bentuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu tujuannya. Tujuannya ya, baik. Setelah tujuan, jadi aktif ya. Nanti siswa aktif berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kedua yaitu area pengembangannya, Pak Uda. Untuk area pengembangan anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Untuk area pengembangannya adalah nanti di pengetahuan. Jadi anak-anak itu akan kita ajak belajar bersama untuk pengetahuan. Materinya adalah tentang sistem pernapasan pada hewan seperti itu. Jadi macam-macam hewan nanti akan kita amati bagaimana sistem pernapasan pada masing-masing hewan tersebut. Nanti mengamatinya itu melalui apa Pak? Dengan itu gambarkah atau videokah atau bagaimana? Jadi begini Bu Titi, sebenarnya anak-anak itu kan kemarin sudah kita beri materi di pembelajaran pertama, yaitu dengan mengamati video, ada juga mengamati video, juga ada mengamati gambar-gambar seperti itu. Jadi nanti anak-anak itu nanti akan saya ajak untuk berdiskusi lagi, mereka akan berdiskusi aktif untuk melihat lagi tentang sistem pernapasan pada macam-macam hewan. Nanti melihatnya itu pada gambar atau video kan, nanti anak-anak mengamati apa? Gambar. Oh, gambar. Kita kasih gambar berupa bentuk gambar, mereka akan mengamati beberapa macam gambar, juga nanti akan kita tambah dengan video. Oh, terima kasih. Oh, jadi seperti itu nanti pelaksanaannya. Untuk terus yang ketiga Pak, ini terakhir ya, sebelum dengan melakukan pembelajaran, strategi untuk pembelajaran hari ini. Ya. Jadi nanti strateginya yaitu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, anak-anak nanti akan menganalisa video, kemudian mereka juga menganalisa gambar, mereka akan mencatat macam-macam pernafasan yang ada pada hewan itu. Jadi di video dan pada gambar itu tadi, maksud saya seperti itu. Oh, ya. Jadi strateginya seperti itu nih nanti di kelas. Selain diskusi aktif juga mengamati video. Jadi anak-anak nanti diberi brainstorming dengan video terus untuk menyampaikan hasilnya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Uda, cukup jelas penjelasan dari Pak Uda. Nanti monggo saya beri kesempatan untuk melakukan pembelajaran.
Tapi sebelumnya berdiri dulu. Berdiri dulu. Tepuk 1 untuk semangat dulu ya. Kita berikan dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Terima kasih. Duduk lagi. Baik, anak-anak, hari ini Bapak akan melanjutkan materi kemarin ya. Materi tentang pernapasan pada hewan. Nah, kemarin sudah ya. Ini apa? Burung. Jadi pernapasan pada burung. Nanti anak-anak akan melihat di video ya, di HP masing-masing ya. Nanti akan Bapak bagi kelompok. Kelompok 1 ini. Kamu nama siapa? Ini 2, 3 ya. 1, 2, 3 kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. 1 nih, 2 nih. Kamu maju sini, maju. Nama, tulis ya, tulis nama. Ini, kamu tulis sini. Nama ini, tulis sini. Bagus, terima kasih. Kamu maju sini. Nama kelompoknya, tulis. Nama, tulis sini. Dua. Lupa. Kamu tulis di sini. Baik, lihat Bapak. Anak-anak sekarang lihat di laptop. Kelompok 2 lihat di laptop video ya. Yang kelompok 1 lihat di HP ya, video. Sistem pernapasan hewan. Diketik ya, ini ya. Diketik di sini. Dah. Dilihat, diklik. Video. Ini video ya, video. YouTube. Nah, lihat. Tuh. Lihat.
Sudah. Nih. Nih. Nah, lihat. Dibesarkan. Nah. Lihat video ya. Sudah. Bapak akan ngasih pertanyaan. Cepet-cepetan jawab ya. Terjawab ya. 1. Hewan paru. Ayo siapa jawab? Oh ya. Tulis ini. Bapak sini ya. Sini. Betul. Betul, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Nadia. Nomor 2 ya. Cepet-cepetan ya. Nomor 1 nomor cepetan ya. Hewan yang bernafas dengan insang. Ayo, katakan. Oh ya, kelompok 2 maju sini. Apa? Betul, tepuk tangan. Ikan ya. Hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya sapi. Apalagi? Terus kambing. Ya, tahu. Kuda. Dan lain-lainnya. Terus hewan yang bernapas dengan insang. Ada ikan apa? Ikan tongkol, ikan teri, dan lain-lain. Sudah paham anak-anak? Ya? Baik, semuanya tepuk tangan. Bagus. Kelompok 1 bagus. Kelompok 2 bagus. Ya, paham ya? Ada lagi yang bernafas. Nah, dengan paru-paru seperti burung. Ya, kemarin sudah ya? Sudah materi ya? Ya, ada hidung, melalui trachea, paru-paru, dan selanjutnya. Baik, anak-anak, cukup hari ini, bagus semua. Terima kasih, materinya hari ini sudah selesai. Ya, anak-anak sudah berkelompok, ya, sudah bagus, sudah semangat, sudah menjawab. Semuanya jempol-jempol. Terima kasih dari Bapak. Sekarang berdoa, ya. Satu lagi, berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Duduk. Baik, anak-anak sebelum pulang berdoa dulu ya. Hati-hati di jalan, hati-hati di kendaraan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Idris. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya Pak Ustaz? Alhamdulillah perasaannya lega Bu Idris. Karena itu sudah melaksanakan kegiatan diskusi. Sudah cukup puaskah dengan pembelajaran hari ini Pak Ustaz? Sebenarnya belum cukup puas karena ada
em, saya rasa sudah bagus, ya. Dan adakah hal yang mendengar sampaikan tadi yang kurang berjalan, kurang puas menurut Bapak? Monggo. Jadi yang saya sampaikan ke murid tadi itu ada hal yang memang kurang kuat itu karena memang komunikasi siswa itu karena ini alat tunarungu, jadi komunikasi siswa itu kurang sempurna begitu. Jadi ada salah satu siswa yang menerima materi mungkin bahasa yang kurang baik, jadi kurang sempurna begitu. Oh, ini. Untuk pengelolaan kelas bagaimana Pak Uda? Menurut Pak Uda? Untuk pengelolaan kelas tadi dengan materi diskusi saya kira sudah cukup untuk siswa. Jadi siswa bisa berkelompok, kemudian bisa berinteraktif dengan baik, dan lebih memberikan semangat lagi kepada anak-anak untuk belajar. Memang saya lihat luar biasa ya untuk pengelolaan kelas, materi saya lihat juga sudah tersampaikan dengan semua. Jadi pada posisi apa sih yang harus diperbaiki menurut Pak Uda? Selain tadi Nina sampaikan soal keaktifan anak yang perlu diperbaiki lagi. Mungkin untuk yang perlu diperbaiki ini, jadi pertama tadi keaktifan anak ya. Kemudian mungkin bahasa yang saya sampaikan. Mungkin selain itu mungkin ada lagi apakah kemampuan di kelas ini sama? Oh gitu. Ya itu tadi titik yang kurang sempurna tadi itu ya, anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya perlu memberikan metode pada masing-masing anak itu, jadi tidak semuanya anak itu sama dalam menerima materi. Jadi saya harus lebih menekankan lagi kepada salah satu anak yang mengalami hal itu. Jadi ada selain bahasa, kemampuan anak yang berbeda ya, masih menurut kita kesulitan dalam kegiatan diskusi hari ini yang dengan lakukan. Nah, untuk itu mungkin bagaimana menurut Bapak untuk membantu kesulitan anak-anak tersebut yang kesulitan bahasa, yang mempunyai kemampuan berbeda, mungkin dari kegiatan hari ini Pak Uga mempunyai rencana atau apa sih supaya bisa anak-anak bisa mengikuti kegiatan diskusi aktif ini? Jadi untuk anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda dengan temannya, dalam materi nanti saya akan memberikan materi yang lebih jelas gitu. Materi yang lebih detail seperti itu. Kemudian untuk kemampuan bahasa yang juga terhambat, jadi saya harus lebih telaten lagi untuk ngobrol secara baik, secara terarah pada anak tersebut. Jadi tidak, saya memahami bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi mungkin nanti dengan akan lebih intens ya untuk anak-anak, membantu anak-anak itu pengembangan bahasanya, terus untuk kemampuannya itu dengan disesuaikan dengan kemampuan, memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Karena di kelas berdiferensiasi ini memang beda menggunakan metodenya, konteksnya, atau kemudian alat pembelajarannya, medianya seperti itu. Ide yang sangat baik ya. Nanti dengan akan menyesuaikan dengan masing-masing sesuai kebutuhan peserta didik ya. Bagaimana dengan mengimplementasikan ide-ide yang sudah atau rencana yang sudah dengan sampaikan tadi? Mungkin apa yang kemampuan berbeda akan dengan apakah jadi asesmen lagi atau bagaimana?
Jadi pertama saya harus mengetahui lebih detail lagi seberapa kemampuan masing-masing anak tersebut. Jadi nanti saya akan melaksanakan asesmen. Saya akan mengetes kemampuan awal anak, kemudian saya akan memilahnya kemampuan masing-masing anak itu, dan kemudian saya menentukan tindak lanjutnya sesuai dengan kemampuan masing-masing tersebut dengan metode-metode yang harus saya lebih siapkan lebih baik. Ide dan rencana awal yang sangat bagus sekali itu Pak. Untuk asesmen awal, metode yang akan Pak Huda gunakan apa? Mungkinkah membuat tes singkat atau kuis atau materi-materi yang sudah ada dengan sederhanakan sesuai dengan kemampuan anak-anak atau bagaimana? Jadi langkah-langkah yang saya ambil nanti di tes awal ini, saya akan memberikan sebuah materi. Jadi saya tes seperti itu. Jadi anak itu saya suruh menjawab. Di tes itu nanti mereka akan menjawab, kemudian akan saya nilai itu. Itu rencana yang sangat baik ya untuk asesmen. Metode yang Pak Huda gunakan untuk asesmen ini apa? Jadi nanti saya akan membuat tes singkat atau kuis misalnya untuk mengetahui kemampuan dasar anak. Oh baik, luar biasa ya. Setelah dengan ada seperti itu, langkah pertama yang Bapak persiapkan untuk konkret yang dengan ambil untuk mengadakan asesmen atau tes awal itu apa? Jadi langkah pertama saya akan membuat tes singkat untuk mengukur kemampuan awal murid di topik yang akan datang. Jadi menentukan topik yang akan datang itu. Setelah itu saya akan menggunakan hasilnya untuk membentuk kelompok. Saya akan kelompokkan dari hasil tersebut. Kemudian saya akan membuat materi yang relevan untuk saya ajarkan kepada anak. Jadi materi nanti dengan sesuaikan ke anak-anak ya, meskipun dengan kelas yang sama, tapi nanti untuk sesuai kebutuhan dengan kemampuan anak-anak ya. Ya betul begitu. Oke, luar biasa ya. Ada hal lain yang mungkin Bapak persiapkan atau pikirkan untuk implementasi ini, mungkin kan dengan berkolaborasi atau berdiskusi dengan peserta didik agar mereka bisa memahami konsep yang Pak Huda terapkan. Ya, betul sekali Bu Tiris. Jadi nanti langkah saya akan membentuk kelompok itu, kemudian saya akan membuat konsep, kemudian itu akan saya sampaikan kepada peserta didik supaya mereka paham nanti dengan konsep yang akan saya gunakan begitu. Jadi nanti anak-anak paham, mereka bisa nyaman belajar terus tidak bingung anak-anak apa yang akan diajarkan. Terakhir nyaman, mereka juga nanti bisa termotivasi mungkin ya. Ya seperti itu. Saya rasa sudah cukup banyak ya Pak untuk kegiatan yang akan dilakukan. Baik Pak Huda, itu langkah yang sangat bijaksana ya, dengan melihat kemampuan anak, terus membuat materi yang relevan agar sesuai dengan kemampuan anak. Langkah yang bijaksana luar biasa. Sebelum kita akhiri sesi ini, adakah hal yang ingin Bapak diskusikan atau butuh bantuan lebih lanjut? Saya rasa cukup Bu Titis dari apa yang kita diskusikan hari ini. Saya kira cukup. Saya mempunyai gambaran, jadi nanti apa yang harus saya laksanakan untuk pembelajaran ini, langkah-langkah yang harus saya laksanakan untuk pembelajaran ini supaya nanti murid bisa menerima materi dengan maksimal. Baik, saya senang sekali berdiskusi dengan Anda hari ini Pak Huda. Jadi kita hari ini tuh mendiskusikan perkembangan kelas jenengan, terus tantangan yang jenengan hadapi
sosial ini